Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita hadir di tempat ini dengan niat dalam rangka li talabil ilm, menuntut ilmu syar'i, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kita kemudahan untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ilmu syar'i dalam hidup kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, para ibu, saudari yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan mengkaji satu tema mungkin yang berbeda, menyempal dari pembahasan sebelumnya, yaitu perjalanan akhirat yang diawali dari kematian, kemudian masuk ke alam barzakh, dikumpulkan di padang mahsyar, dan seterusnya. Kita akan membahas tentang talbis iblis. Talbis iblis bisa diartikan yaitu
penyamaran yang dilakukan oleh iblis. Karena iblis itu sering menebarkan subhat berupa kesamaran-kesamaran. Maka segala macam bentuk penyamaran yang dilakukan oleh iblis itu disebut dengan talbisu iblis. Juga bisa diartikan dengan tipu daya, atau bisa diartikan pula dengan ranjau atau perangkap. Berarti ada dua kata di sini. Yang pertama kata-kata talbis. Menurut Ibnul Jauzi, Jamaluddin Al-Faraj, Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qurashi Al-Baghdadi yang hidup tahun 508 Hijriah sampai dengan 597 Hijriah. Beliau menulis kitab yang berjudul Talbisu Iblis. Jadi ini merupakan judul sebuah buku yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Talbis iblis terdiri dari dua kata. Yang pertama talbis, yang artinya adalah izharul batili haqqun, menampakkan sesuatu yang batil itu menjadi hak, menampakkan yang salah seakan-akan benar. Itu namanya talbis. Menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran, menampakkan racun bagai madu. Didasarkan atas firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Di situ ada kata talbis. Dan ini merupakan larangan melakukan talbis. Allah katakan, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Iya. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ, janganlah kalian mencampur aduk yang hak dan yang batil. Wa taktumul haqqa, sementara kau mengetahui yang hak. Wa antum ta'lamun, dan kau menyembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, sementara kau mengetahui hal itu. Jadi yang hak itu jangan dicampur dengan yang batil. Itu termasuk talbis. Jadi kalau kita buat rumus, hak dicampur atau ditambah dengan batil sama dengan apa? Hak ditambah
ditambah batil. Sama dengannya apa? Batil. Batil ditambah hak. Sama dengan apa? Batil juga. Yang benar hak ditambah dengan apa? Hak. Maka sama dengan kalau batil ditambah dengan batil sama dengan apa? Batil murakkab, batil kuadrat. Al-Quran itu hak apa batil? Hak. Musik itu hak apa batil? Batil. Al-Quran dicampur musik gimana? Jadi apa? Al-Quran dicampur musik. Maksudnya saya ceramah habis menyampaikan Al-Quran, terus saya suruh grup nyanyian gamelan saya melantunkan musik pada saat yang sama. Halo? Hak apa batil? Batil. Ada nggak dakwah model seperti itu? Kok buantar sampean? Tahu sebabnya atau ikut gabung juga? Jadi seperti itu contohnya. Talbis, kesamaran-kesamaran yang diciptakan oleh syaitan. Yang didengkotnya siapa? Iblis. Karena syaitan itu tidaklah bekerja melainkan dalam pantauan siapa? Pemimpinnya, yaitu iblis. Dia buat singgasana di lautan, dia kirim pasukannya ke daratan mengacau kehidupan manusia. Itulah iblis. Dan setan ini bekerja di bawah pantauan dia. Buka Muslim 2408. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Singgasana iblis berada di lautan. Ya, inna arsyal iblisa alal bahri. Sesungguhnya singgasana iblis itu berada di lautan. Makanya kalau orang melarung itu kemana? Apa yang dilarung? Sajen. Apa isinya? Kepala apa? Kok tahu kalau kepala kerbau? Pernah ngintip? Pernah? Atau dapat pesanan? Singgasana iblis berada di lautan. Dari sana dia kirim pasukannya untuk apa? Lanjut. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya atau trauma di kalangan mereka. Setiap kali mereka
setelah melakukan kekacauan kepada umat manusia, hamba-hamba Allah yang beriman, mereka lapor kepada iblis tentang apa yang telah mereka kerjakan. 2409 dari Jabir radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Iblis membuat pusat kegiatannya di permukaan air atau di lautan. Dari sana dikirimnya pasukan-pasukan untuk mengacau umat manusia. Terus Maka yang paling berjasa di antara mereka ialah yang paling besar membuat kekacauan. Salah seorang di antara mereka datang melapor. lapor. Apa katanya? Aku telah berbuat begini dan begitu. Aku buat fulan tenggelam dengan khomer. Aku telah buat fulana tenggelam dengan zina. Lalu apa jawab iblis? Lalu dijawab oleh pemimpinnya, engkau belum berbuat apa-apa. Kon turung apa-apa kon. Ayo budal rono. Pergi sana. Kerja. Kurang sekali. Kerja gitu. Kok sampean dikti aku? Bakarepku loro mau telu mau papat. Kemudian datang yang lainnya. Kemudian datang pula yang lain, lalu berkata, tidak kutinggalkan dia sehingga aku berhasil memisahkannya dari istrinya. Iya. Lalu dijawab oleh pemimpinnya, engkaulah yang paling hebat. Iya, itu ya yang paling berjasa di hadapan iblis apabila syaitan itu berhasil memisahkan antara suami dan istri. Itu setan yang paling dapat tinggi penghargaan jasanya. Makanya nek ana wong suka ngompori bojone wong supaya pegatan, iku pondok ape sapa? Setan, anak buahe. Ada nggak orang seperti ini? Endi wonge? Insya Allah nggak ada di sini. Ya, ini sekilas tentang siapa iblis dan bala tentaranya dan apa perbuatan mereka dalam hidup di dunia ini. Maka orang-orang yang berprestasi di hadapan iblis yang besar membuat kekacauan dalam kehidupan ini. Baik, kembali kepada tadi, yaitu talbis. Yang artinya talbis itu apa tadi Bu? Penyamaran ya. Atau menyamarkan atau mencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Kemudian iblis. Yang pertama, iblis itu disifati dengan takabur alias sombong. Apa sombong itu? Yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah sombong. Dosa takabur inilah yang pertama dilakukan oleh iblis. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, pada ayat yang ke-34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka,
kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iya. Wa idh qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, isjudu li Adam, sujudlah kau kepada Adam untuk menghormatinya. Ini perintah Allah, dan perintah Allah itu adalah hak. Fasajadu, maka semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis ini makhluk apa sebutan? Makhluk atau sebutan? Bajingan itu makhluk apa sebutan? Iblis makhluk apa sebutan? Siapa yang mengatakan sebutan? Iya. Kenapa kok dia disebut sebutan? Berarti makhluknya apa dia? Kalau dia sebutan, makhluknya apa namanya? Iku kok bocorno ya. Iki gak sido arep nyai door press. Iblis itu sebutan. Makhluknya apa kira-kira? Jin apa malaikat? Allah berfirman di sini kepada siapa? Malaikat. Kenapa kok bukan malaikat? Karena malaikat patuh. Malaikat itu tidak pernah membangkang. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, surah 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara alayya malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Iya, wa yaf'aluna ma tu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu malaikat. Berarti tidak mungkin ini dilakukan oleh malaikat. Berarti kalau nggak ada malaikat siapa? Kalau selain malaikat berarti siapa? Jin. Karena nggak ada makhluk lain yang sepadan dengan mereka. Adanya yang sepadan itu adalah yang terbuat dari api, cahaya, dan Adam dari tanah. Malaikat nggak mungkin. Maka tinggallah makhluk yang satunya lagi yang terbuat dari api, yaitu jin. Dan itulah yang ditegaskan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, yaitu pada ayat yang ke-50. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat,
sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Kana minal jin. Dia adalah golongan apa? Jin. Kalau sudah seperti ini, tidak akan terbantahkan. Dan jin itu kan banyak. Tidak semua jin itu iblis. Berarti iblis ini satu oknum yang tidak mau sujud. Jadi cuma ada satu oknum dia. Bukan semua jin. Ya. Dia durhaka kepada Allah. Lanjut, maka ia mendurhakai perintah Rabb-Nya. Iya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Baik. Dia melakukan kesombongan, enggan dan takabbur. Sombong. Kenapa kok dia sombong? Baik, sekarang saya tanya dulu. Apakah sombong tadi? Saya tanya nih, sombong itu kayak apa sih kalau menurut kita? Umumnya orang itu gimana mendefinisikan sombong? Itu menurut Rasulullah. Kalau sebelum tahu hadis itu, kira-kira sombong menurut umumnya orang itu gimana? Kadang orang itu memaknai, mendefinisikan sombong itu salah kaprah. Lah iya iku lho tangga ngarep iku lho. Liwat gak nyopo, sombong iku. Kadang ada orang lewat di depan kita, dia gak tegur sapa. Kemudian kita labeli dia apa? Sombong. Bener apa enggak seperti itu? Halo? Enggak. Belum tentu dia sombong. Ada orang itu karakternya begitu. Kenapa? Kalau kita nggak mendahului, gak ditutuk, gak muni, makanya tutuan. Maksudnya kita yang menyapa dulu. Kalau orang nggak disapa, nggak nyambung, dia nggak nyaut gitu loh. Ada nggak orang seperti itu? Makanya jangan kita anggap sombong dulu. Diem aja dia lewat, tak punya urusan itu. Ada karakter seperti itu. Ada lagi orang yang melihat temannya, ya, tetangganya itu suka pakaian bagus, pakaiannya baru, sepatunya baru, tasnya baru. Pendino ganti-ganti, sombong itu. Ada nggak orang yang sampai ngomong begitu? Ada. Bener nggak definisi sombong seperti itu? Itu pernah disampaikan oleh sahabat bertanya kepada Nabi. Apa kata Nabi menjawab pertanyaan sahabat itu? Baik, buka Muslim nomor 71. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Iya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, yakni orang yang di dalam hatinya mithqala dzarrah, terdapat seberat dzarrah, orang artikan debu, min kibri, dari sifat kesombongan. Kemudian seorang laki-laki bertanya, apa katanya? Bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan
sepatu bagus. Bagaimana kalau orang yang suka pakai baju, sepatu yang bagus, tasnya bagus, jilbabnya bagus, ya? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawab Rasulullah SAW, Allah itu indah atau jamil? Dia menyukai yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Adapun sombong, sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Iya, ini definisi sombong menurut Nabi kita. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi ada dua, ya, satu paket itu. Dia tolak kebenaran yang sampai kepadanya, dan orang yang menyampaikan itu direndahkan. Kowe iki sapa? Sapa sira? Sapa ingsun? Adigang adigung. Ya wong Malang ya jelas. Ya. Jadi ini definisi sombong. Dan ini pertama kali dilakukan oleh siapa tadi? Iblis. Laknatullah. Batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka dia disebut dalam Al-Quran ayat tersebut, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk yakni makhluk kafir yang ingkar. Baik. Dia berasal dari apa? Dia diciptakan oleh Allah dari api. Karena makhluknya dari jenis apa? Jin. Karena jin itu dari apa? Nyala api yang panas. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Surat apa? Surat Ar-Rahman. Ayat berapa, Pak? Coba dicek itu. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia itu dari tanah liat, lumpur hitam yang dibentuk kal fakhar, seperti tembikar. Adapun jin, apa kata Allah? Silakan baca. Iya. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Iya. Jin diciptakan dari nyala api. Bagaimana sifat dari api itu? Panas. Baik. Yang keempat, jin ini termasuk makhluk yang diberi tangguh waktu. Dipanjangkan usianya sampai datangnya kiamat. Itu cuman jin aja. Cuman iblis doang. Kalau jin-jin yang lain bukan iblis, mati seperti kita. Karena jin itu beranak pinak, berketurunan. Dia hidup juga sama seperti kita, bermasyarakat, berkelompok. Mereka juga punya peradaban, punya skill, keahlian, punya suku-suku. Dia makan, dia minum. Kalau kita nasi, lele, pecel, tempe yang Malang ini. Kotoran jin apa? Kotoran jin adalah, makanan jin apa? Setiap tulang hewan yang disembelih
dengan nama Allah. Tulang dan apa? Kotoran. Kotoran itu bagai nasi buat mereka. Tulang itu bagai daging. Makanya kita nggak usah berebut dengan mereka. Kita nggak dagingnya dimakan, balungnya ya dimangan. Sampean mangan balung nggak? Nggak. Ya memang langsung balung nggak mungkin. Tapi balungnya dideplok, dijadikan bubuk, jadi zat apa? Kalsium. Lho ngono sik dipangan maneh. Udah itu makanan saudara kita dari bangsa jin. Jadi sama seperti kita, mereka itu. Cuman dimensi tempatnya berbeda. Nah, yang diberi tangguh waktu sampai mati hari kiamat itu cuman satu, yaitu siapa tadi? Iblis. Iblis itu berarti apa? Sebutan. Ibarat makhluknya bernama manusia, tapi sebutannya bajingan nih, ya kan? Siapa? Apakah dia itu makhluk bajingan? Halo? Bajingan makhluk? Sebutan makhluknya apa? Manusia. Iblis sebutan. Makhluknya apa? Jin. Allah Jalla wa'ala mengabulkan permintaan iblis, dia hidup sampai hari kiamat. Dan Allah menjadikan iblis itu penghuni neraka Jahannam. Itu janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia memiliki tentara, pasukan yang disebut dengan apa? Syaitan. Tadi di hadis tentang singgasana iblis di lautan. Dia punya tentara disebut dengan syaitan. Nah, syaitan dari kalangan apa? Dari kalangan makhluk apa di sini? Jin. Sama seperti syaitan itu sifat yang dia ada pada makhluk bernama jin, juga bisa ada pada makhluk yang bernama manusia. Manusia yang kalau punya sifat-sifat syaitan, maka dia pun bisa disebut dengan syaitan. Karena syaitan itu suka menggoda, membuat was-was dalam hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati, dari jenis jin dan manusia. Cuman kalau setan dari jin itu dibacakan Al-Quran dia lari, dibacakan ayat kursi dia terbakar. Kalau setan dari jenis manusia, bacain ayat kursi tambah mendeli. Sing moco malah dibenerno, keliru tajwidmu iku. Tibae setane ahli moco Al-Quran. Ahli moco Quran tapi suka nggudo menungso, ngelakoni elek. Nah itu nggak bisa dengan ayat kursi, tapi pakai apa? Pakai kursinya, ya. Nggak bisa dibacain ayatnya. Baik, aduun mubin. Mereka syaitan adalah bala tentaranya iblis, dan dia disebut dengan musuh yang nyata. Dia disebut dengan apa? Aduun mubin, musuh yang nyata. Dan yang keempat, makarut bitalbisin wa ghururin. Mereka membuat tipu daya, makar, yakni berupa kesamaran dan berbagai tipu daya. Itu makar yang dilakukannya. Baik, maka waspadalah terhadap makar yang dilakukan oleh iblis.
dan bala tentaranya, yaitu syaitan. Yang pertama, di antara makar tipu daya iblis dan bala tentaranya syaitan itu menyuruh manusia berbuat jahat atau keji dan sesat. Yang kedua, menakut-nakuti dengan kemiskinan. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keempat, mencari banyak teman sebagai penghuni neraka. Yang ketujuh, afwan, kok lompat ke tujuh? Keberapa? Hah? Keliru pisan. 5, setan pendamping atau korin. Ini juga dikirim oleh iblis. Yang keenam, setan itu dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia, berjalan melalui pembuluh darah. Yang pertama apa tadi? Menyuruh berbuat apa? Perbuatan buruk dan perbuatan keji. Dalam surat Al-Baqarah 169. Surat 2 ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, ini salah satu di antara tipu daya syaitan. Dia menyuruh orang berbuat jahat, menyuruh orang berbuat keji, fahsya, dan juga menyuruh orang berbuat mungkar. Apa di antara perbuatan-perbuatan jahat? Setan menyuruh orang supaya orang itu mencuri. Perbuatan jahat nggak, Bu? Bu? Kadang ketika dia mencuri ada legitimasi, ada alasan yang dibuat-buat. Tonggone duwe wit pelem, gelantong nang omahe. Kita kepingin rujaan. Timbangannya ado-ado nang pasar. Terus diapakno peleme tonggoi? Hah? Diseng, diketek, disengget, diapakno maneh? Dipenek? Enggak. Pohonnya di rumah tetangga. Ini ngelewer di rumah kita. Alasannya apa? Salahnya dewe. Lapo kok buai ngelewer nang nggonku. Lah aku pas nyidame. Nah, alasan. Siapa yang pandai berbuat seperti itu? Uja-uja itu dibisiki oleh siapa? Oleh syaitan. Padahal kita mengambil barang yang bukan hak kita. Siapa yang membisiki seperti itu? Syaitan. Banyak perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan manusia. Baik itu termasuk pelanggaran hukum ataupun tidak termasuk pelanggaran hukum positif, tapi melanggar hukum syariat. Dilihat di pasal pidananya nggak ada, tapi menurut syariat ini dosa. Maaf, lihat konten
Maaf, pornografi itu hukum pidananya ada enggak? Enggak, melihatnya. Melihat. Ada pasal pidananya enggak? Enggak ada. Tapi kalau menurut hukum syariat, dosa atau tidak? Dosa. Dan itulah yang termasuk zina mata. Dan itu dosa. Karena zina itu macam-macam, bukan hanya mata, telinga juga, mulut juga. Kata Nabi, buka Muslim 2278. Coba antara 78 atau 82. Judulnya zina dan takdir. 2208 berapa? Zina dan takdir. Baik, langsung 82. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Dua mata zinanya memandang. Wal ainani tazniyan. Dua mata itu berzina, wa zinahumal basar. Zinanya melihat. Melihat yang diharamkan oleh Allah. Dua. Lanjut. Dua telinga zinanya mendengar. Wal udhunani yazniyan. Dua telinga itu berzina. Wa zinahuma istima'. Zinanya mendengar. Mendengar apa? Hah? Mendengar keong racun. Kalau nggak keong racun, kucing. Loh, apal. Ya itu mendengar maksiat seperti itu dosa. Yang ketiga, lidah zinanya berkata. Wal lisan yazni. Lisan itu berzina. Wa zinahul kalam. Zinanya berbicara, berkata-kata. Apa contohnya? Kalau ghibah itu dosa besar, Bu. Kata-kata apa? Kotor, mengumpat. Atau rofath. Rofath itu rayuan. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Tonggoi liwat, cek ayu nih, arep nang dijeng. Zina apa itu? Zina apa? Zina mulut, rayuan. Baik yang laki ke perempuan, perempuan kepada laki. Itu ditimbulkan oleh syaitan yang menyuruh untuk berbuat jahat seperti itu. Kemudian apalagi yang keempat? Tangan. Zinanya memegang atau meraba. Iya. Wal yadani yazniyani. Dua tangan itu berzina. Wa zinahumal batshu. Zinanya adalah memegang atau meraba. Bahkan kaki. Apa kata Nabi? Kaki zinanya melangkah. Wal rijlani yazniyani. Kaki keduanya berzina. Wa zinahuma al khutta. Atau yamshi, berjalan atau melangkah. Melangkah kemana? Ke tempat maksiat. Contohnya nang di nang Malang karaoke. Contohnya judulnya apa? Pura-pura menengahi. Ya, soalnya lewat kono terus bendino ya dilewati. Ya. Jadi ke tempat-tempat maksiat itu kaki ini berzina. Bahkan hati wal qalbu yazni. Hati itu berzina. Zina hati. Apa kata Nabi? Hati zinanya ingin dan rindu. Iya, at-tamanni apa? Ingin, berharap, kepingin, rindu. Itu zina. Membayangkan sesuatu, menginginkan sesuatu.
Ini contoh. Yang semua itu dibisiki oleh siapa? Syaitan. Ya'murukum bisu. Setan itu sesungguhnya memerintahkan kalian untuk berbuat jahat. Kenapa? Karena di dalam hati manusia itu ada potensi yang bernama nafsu. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi." Aku tidak akan membiarkan nafsuku. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Karena nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan asu, perbuatan jahat. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang lain, fahsya, kekejian. Nah, kalau keji itu sudah jelas itu, contohnya perzinaan, homo, dan seterusnya yang semisal dengannya. Dan mungkar, perbuatan-perbuatan mungkar. Berjudi, minum khamr, membunuh, sumpah palsu, dan seterusnya. Dan juga setan itu memerintahkan untuk wa antaqulu 'ala Allah, mengatakan terhadap Allah sesuatu ma ta'lamun, yang tidak kalian ketahui. Kadang-kadang kita ini apa? Buat cerita. Durung 40 dina ojo nang dindi, bojomu iki durung budal, durung padahal ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya. Itu berarti sama dengan berbicara tentang Allah. Karena mestinya yang mengabarkan tentang perkara gaib itu siapa? Allah dan Rasul. Kita jangan masuk wilayah itu. Iki malam Jumat lo, mbahmu mole. Lati kae noko. Akhirnya dikaino kopi, sebelah ono apa banyu putih, jerone ono apa kembange, ono apa meneh. Mari ngono kopine kalong. Telon wis diombe. Padahal kopi kalau panas, kalau dingin berkurang enggak? Iya ngono iku lho ya seiso delon kurang diombe ku mbek mbakmu. Ini berbicara tentang sesuatu yang tidak ada ilmunya. Mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kita ketahui. Dari mana asalnya orang-orang dulu itu bisa mengatakan begitu? Kita ini yang sering diberitahu oleh mbah-mbah kita kayak gitu. Kita nggak tahu. Maka itu sumbernya dari syaitan. Karena syaitan itu memerintahkan supaya manusia itu mengatakan sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Bahkan manusia itu rata-rata mayoritas mengikuti apa? Dhon, prasangka. Itu hanya persangkaan belaka. Makanya Allah peringatkan kita, jangan kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini. Karena mereka hanya mengikuti persangkaan. Buka Al-An'am itu. Surah yang keberapa Al-An'am ibu? Yang ke-6, yaitu pada ayat yang ke-116. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, wa in tuti aktsara man fil ardi liyudilluk wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Apa kata Allah? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini,
niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Iya. Bahkan dia berdusta terhadap siapa? Iya. Dan Allah sebutkan di sini, wa in tuti', dan jika kau mengikuti aksara, sebahagian besar, man fil ardi, manusia yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilik, liyudilluka an sabilillah, niscaya dia akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Kenapa? Karena rata-rata manusia itu punya kecenderungan begitu, mendahulukan prasangka. Jare BE iku jare mbah iku ngene, iku ketokane BE lho. Nah, BE. Kalau BE jare itu ada ilmunya enggak? Enggak ada. Ilmu itu qala Allah wa qala Rasulullah, ya kan? Firman Allah, sunnah Rasulullah, sabda Nabi. Minimal qala sahabat, perkataan para sahabat. Iyattabi'una illa dhann, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Wa inhum illa yakhrusun, mereka tidak lain hanya berdusta terhadap Allah. Banyak mitos-mitos di masyarakat kita ini yang itu tidak ada dasarnya, tapi diyakini betul, seakan-akan itu bagian dari akidah ini. Dan itulah bagian dari talbis iblis. Baik. Kemudian berikutnya, yang kedua apa tadi? Setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 268, Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Apa katanya? Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau pikir. Iya. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Baik. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menyakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan, sehingga orang itu takut kalau miskin, nggak punya apa-apa. Dari situlah akhirnya syaitan seakan-akan menjadi penolong, memberikan solusi. Konek kepingin sugih, budal nang gunung, loh, cedek tanang kene iki. Hah? Terus nang kono lha apa? Iya kan? Banyak orang pergi ke tempat-tempat yang dikeramatkan cari pesugihan karena takut apa? Takut miskin, takut melarat, gak bisa hidup, menderita. Mungkin selama ini selalu dengan gelimang harta, maka dia berusaha untuk mencari jalan pintas. Anak sing nginguto toyol, anak sing babi, macam-macam lah cari pesugihan itu. Ya ujung-ujungnya nanti pasti ada pengorbanan alias tumbal. Kalau tidak dikorbankan dirinya, mungkin keluarganya.
Siapa mungkin? Anaknya. Kalau nggak anaknya, nggak punya anak, siapa? Istrinya. Disediakan kamar khusus untuk istrinya. Di malam-malam tertentu didatangi. Siapa? Siapa yang menjanjikan kekayaan. Awalnya datang dalam keadaan ganteng bagai pange. Setelah berlangsung lama, datanglah aslinya. Hitam, besar, berbulu lebat, bermata merah. Kok tahu? Ojo nuduh aku lo ya. Aku iki lo ya carimu ngono lho. Tapi saya ngomong begini, ini online gini, iya pasti ada yang membenarkan nanti. Meskipun saya tidak terlibat secara langsung. Banyak cara-cara mereka itu berkolaborasi dengan syaitan untuk mendapatkan harta duniawiyah. Yang jelas dia korbankan minimal yang paling utama apa? Imannya, akidahnya. Sebelum dia korbankan keluarganya, yang dikorbankan dulu apanya? Iman dan akidahnya dulu. Karena ketika dia mau mendekat kepada hal-hal seperti itu, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Setelah kesyirikan dilakukan, dia akan berbuat apapun di antara dosa-dosa besar. Mau berzina, mau mencuri, karena dia sudah melakukan syirik. Kalau sudah syirik dilakukan, akhirnya dia punya toyol, toyolnya mencuri, dia nggak merasa berdosa lagi. Atau bahkan membunuh orang lain, korbankan orang lain, bisa jadi bahkan keluarganya dikorbankan. Sudah biasa. Kenapa? Karena dia sudah melakukan puncak dari dosa itu sendiri, yaitu syirik. Maka dosa-dosa yang lainnya bagi mereka kecil. Sudah nggak punya apalah istilahnya, perasaan menyesal. Kadang orang takut miskin, takut dipecat karena dia karyawan. Iki mesti ono sing ngandakno iki. Aku difitnah iki. Sopo iki? Akhirnya pergi kemana? Dukun. Mbah, sopo sing mitnah aku, Mbah? Aku jarine sampai arep dipecat. Setan bermain di situ. Akhirnya dia buat fitnah, menjadikan manusia bermusuh-musuhan, curiga satu dengan yang lain, yang ujung-ujungnya bahkan dia berani melakukan apapun dengan menghalalkan segala cara. Sudah Mbak, jangan banyak buang-buang waktu Mbak, habisin Mbak. Loh, siapa nole? Wes sampean santet. Kalau dia meninggal, aku Mbak nanti yang naik Mbak. Jadi mene, ini pesaing berat saya Mbak. Mungkin gak dalam hidup seperti itu? Itu menakut-nakuti dengan apa? Kefakiran dan kemiskinan. Kon nek gak jadi manajer konku, iso-iso kon disaingi mbak iki, kon ditokno konku. Takut dengan kemiskinan, kefakiran. Ini yang dilakukan. Kadang-kadang juga seorang wanita takut dengan kefakiran, takut dengan kemiskinan, dia rela dan tega membunuh anaknya. Lah iya anak wis akeh meteng maneh. Makan tiap hari belum tentu bisa, anak udah banyak ya kan? Ini kok masih hamil. Apa yang dilakukan akhirnya? Melakukan abortus provokatus. Digugurkan kandungannya.
Kalau udah kadung gede dibiarkan dia lahir, lantas diapakan? Dibuang kemana? Macam-macam. Ono sing ditekek nang warung, mari ngono ditinggal melayu. Ada yang di rumah sakit atau tempat bersalin, dia pergi, anaknya ditinggal. Atau bahkan yang tragis dibuang di selokan, dibuang di bak sampah. Udah tega kepada anaknya sendiri. Kenapa? Takut kalau anaknya ini makan bersama mereka, makan bersama dia, dan akan mengurangi jatahnya. Padahal dia lupa setiap bayi itu masing-masing membawa rizki. Maka jangan sampai ada dalam hati kita ini apa? Perasaan takut fakir miskin hanya karena sebab anak. Kadang-kadang anaknya masih bersama dia, tapi gara-gara ada perasaan begitu, pola pendidikannya salah. Iki singgarai uripku melarat, sing entekno jatah. Kayak cilik mangane wis akeh. Akhirnya apa? Uring-uringan aja sama anak-anaknya. Cara pendidikannya asal-asalan. Nah, jane awakmu iku lho gak tak arep-arepno lahir. Kalau sudah anak seperti itu direkam, bisa jadi dia akan dendam nggak? Iya, lu aku biyen gak diarepno lahir rek. Akhirnya bikin ulah. Ketika bikin ulah, orang tuanya menganggap anak ini bikin masalah. Lingkaran syaitan, gak selesai-selesai nanti. Itulah perangkap iblis. Yang ketiga apa Ibu? Menimbulkan permusuhan dan kebencian. Terutama dengan perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan manusia. Yaitu contohnya khamr yang diminum, judi yang dilakukan, itu bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dalam surah Al-Maidah ayat 91, Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muhtadun. Apa kata Allah? Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Innama yuridu syaitanu, sesungguhnya syaitan itu hanya berkeinginan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha, yaitu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, dalam aktivitas minum-minuman keras. Lihat orang minum khamr, kelihatannya rukun, duduk bersama-sama, ya kan? Minum bersama-sama. Kalau orang minum begitu panas nggak? Panas nggak? Karena minumannya apa? Mengandung alkohol. Seandainya mereka satu aja salah ngomong, menyinggung yang lain, berantem nggak? Berantem. Jadi menimbulkan permusuhan khamr itu. Demikian menimbulkan kebencian antara satu dengan yang lain. Sama seperti judi. Kelihatannya akrab, rukun, satu meja. Sebetulnya satu dengan yang lain mereka bermusuhan karena ditimbulkan oleh syaitan, dan timbullah kebencian. Ketika menang mau berhenti, liane ngamuk nggak? Kon arep nang ndi? Aku wis cukup sakmene, enake kon menang mari. Kon mandek kon tak bacok kon kok. Syaitan.
main lagi, kalah, yang lainnya menang, mau berhenti ya nggak boleh. Cena ikon mandek, menang oleh duit mandek, main terus lagi. Kapan selesainya? Nggak selesai-selesai. Setiap temannya mau berhenti dilarang. Kenapa? Karena yang lain merasa kalah, yang berhenti itu menang. Kalau sudah seperti itu, kapan berhentinya? Makanya mereka kadang waktu nggak terasa, mulai pagi sampai apa? Malam, bahkan berganti hari di tempat perjudian. Siapa yang melakukan itu? Syaitan menimbulkan permusuhan di antara manusia dan kebencian. Makanya dalam Islam, khomer itu haram dan judi itu juga haram. Kalau sudah haram mutlak, seandainya caranya pun berubah, tetap haram. Sekalipun sekarang judi tidak harus di meja. Bisa jadi judi itu masuk ke HP kita. Ya, ikuti grand prize, undian mobil terbaru, ketik rek sekian sekian sekian, pulsa 5.000. Begitu daftar registrasi langsung pulsanya berkurang. Itu sama dengan tombok. Sekarang yang ikut 1 juta orang kali 5.000 berapa? 1 juta kali 5.000. Nolnya berapa tuh? 1 juta 6, 5.000 3, totalnya berapa? Berarti 5 berapa? 5M. Bandarnya udah cukup dapat 5M, mungkin hadiahnya cuman mungkin mobil paling mahal 1M misalnya. Orang udah seneng, tapi yang dapat cuman 1 orang. Bandarnya untung berapa? 4. Aku gak ngajari lo yo. Ini contoh aja. Lagian bukan sesederhana begitu ya. Mereka punya sistem yang rumit, tapi bagi mereka nggak rumit. Untuk apa? Memakan harta orang lain dengan cara batil melalui proses sistem judi. Sekarang canggih. Main game itu loh bisa judi. Ada nggak? Ada. Contohnya game apa? Game online itu, Ustaz. Iya. Pernah nyoba, Bu? Oh enggak, ya. Ya, itu contoh. Tetap saja haram hukumnya. Seandainya tidak duduk dalam satu majelis, tidak saling bertemu, kemudian orang beralasan kan tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Wong kita nggak saling kenal kok, kita nggak pernah bertemu. Tapi ketika hukum ini diturunkan haram secara mutlak, seandainya sebab-sebab dari kenapa diharamkan, yaitu dikhawatirkan muncul kebencian dan permusuhan, itu sudah tidak ada, tetap hukumnya haram. Kenapa? Yang pasti ini merupakan memakan harta dengan cara batil. Apa? Iku wis ngantuk jenenge. Berarti tengeri kongkon mari. Wis jam 11. Baik, nomor berikutnya. Nomor berikutnya, nomor berapa? Apa itu? Mencari teman sebagai penghuni neraka. Dalam surah Fatir 35 ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Fatir 35 ayat 6. Apa kata Allah? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu,
Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Iya. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Dalam ayat yang lain, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Maksudnya nyata di situ apa? Kelihatan nggak? Setan kelihatan nggak? Dari kalangan jin tidak terlihat. Tapi kenapa dikatakan mubin, nyata? Karena nyata dampaknya, nyata pengaruhnya. Lihat kejadian kerusakan di muka bumi ini. Orang sampai berperang, orang sampai melakukan ya berbagai macam perbuatan maksiat. Itu bukti bahwa pengaruh setan itu nyata. Anak durhaka kepada ibu dan bapaknya, saudara putus silaturahmi dengan saudaranya. Itu kenapa? Karena dampak dari pengaruh syaitan. Berarti nyata atau tidak itu? Sekalipun zatnya, oknumnya tidak terlihat oleh mata. Disebutkan di sini fattakhiduhu aduwa. Kalau mereka itu musuh bagi kalian, maka jadikan mereka itu musuh. Jangan malah sebaliknya dijadikan apa? Teman. Ada nggak orang nyari-nyari teman dari kalangan setan? Hah? Ada. Kalau kaini topo nang kuburan. Kan golek konco apa ya? Setan. Karena di kuburan itu tempatnya manusia apa setan? Setan. Banyak orang itu malah nyari teman dari kalangan setan. Bahkan ada yang mau beli dengan harga, istilahnya mahar. Dijual jin sebagai bodyguard. Mahar 1 juta. Itu ada yang mengiklankan begitu. Jual apa? Bodyguard. Bodyguardnya bukan manusia seperti kita, tapi apa? Jin. Ada. Tempat kulaknya juga banyak ada. Kok tako aku rek. Ibu berminat tak? Kalau jin saya tahu kulaknya di Pasar Turi. Blue jin. Ya. Jin, blue jin celana ya kan. Kalau jin yang itu ya kalau nggak masuk ke dunia mereka, dunia perkelenian kita nggak tahu. Dan jangan sampai tahu dan jangan coba-coba masuk gitu loh. Kepo pengen tahu ya kan? Jangan. Karena udah masuk bisa jadi nggak bisa keluar nanti ibu karena udah terlena di situ. Tiba ya enak rek kumpul mbek wong ngene ini rek. Iso ngilang ya. Tapi gak iso balik. Ya? Jangan. Orang yang tahu dunia seperti itu, orang yang masuk ke dunia seperti itu. Ya hati-hati, teman gaul itu sangat pengaruh. Besar pengaruhnya bagi kita. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang punya hobi perkelenian seperti itu. Ya. Jadi ada orang yang menjadikan temannya itu syaitan, padahal itu musuh, malah dijadikan teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Padahal setan itu mengajak para pengikutnya untuk menjadi calon penghuni neraka yang menyala-nyala. Itulah yang dilakukan setiap hari oleh syaitan, yaitu bala tentaranya iblis. Berikutnya apa bu? Setan pendamping atau korin. Buka Muslim 2410.
Silakan dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Tidak seorang pun di antara kamu melainkan telah ada jin yang ditugaskan pemimpinnya untuk selalu menggodanya. Tanya para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Iya. Wa iya, apakah engkau juga wahai Rasul? Bahwa engkau punya korin, jin yang selalu menyertai, jin pendamping. Apa jawab Nabi? Jawab beliau, iya, aku juga. Tetapi Allah selalu melindungiku dari godaan mereka, sehingga mereka yang menggodaku akhirnya Islam atau menyerah. Walakin Allah a'anani alaih. Akan tetapi Allah menolongku, menundukkan mereka, menundukkan dia, sehingga mereka masuk Islam. Korinnya Rasulullah itu masuk Islam. Fala ya'muruni illa bihaqqin, dan tidaklah dia memerintahkan aku, mengajak aku kecuali kebaikan. Itu kalau korinnya Rasul. Kalau korin kita nggak ada jaminan. Pernah nggak kita digoda sama dia? Halo, tiap hari. Contoh, udah azan, ya kan? Ada keinginan mau sholat, tapi ada seperti bisikan. Ntar dulu, engko aing. Apa sik dawa? Engko ae isa iku waktune dawa. Mesisan ambek tahajud. Tiba bablas. Gak tahajud, subuhne keri. Siapa yang nyuruh begitu? Setan. Itu contoh itu. Sing bapak yang ngono dikudo. Sudah dipanggil sholat subuh mau ke masjid, engko ae. Apa? Komate sik dawa. Akhirnya duduk di rumah, tahu-tahu sudah selesai. Ini contoh bisikan-bisikan seperti itu. Bapak-bapak misalnya lewat di jalan, ada orang naik motor pakaiannya seksi, ya, imannya bicara, ojo didelok dosa, wingi wis ngaji, ghadul basor. Tapi ada bisikan, deloken, eman kon gak didelok. Bisikan siapa itu? Setan itu. Itu contoh, ya. Dan itu tiap hari dilakukan setan. Dan kita kadang merasa itu biasa. Pernah nggak ibu mangkel sama orang? Pernah nggak? Bawaannya mau mukul, pernah nggak? Tapi ibu sanggup menahan. Tapi kepingin Ya ojo ngamplok ya, jiwet. Kepingin jiwet ya. Pernah nggak? Wes gemes ketem ya, tangan wes. Iya. Pernah nggak ngajari anak, terus anaknya nggak bisa? Ya, ibu Arab jiwet nggak? Tapi ditahan. Soalnya apa? Anak bapai. Ada kan? Keinginan seperti itu. Ada bisikan dalam hati kita. Untuk apa? Menghukum anak kita. Walaupun tidak jadi. Tapi hampir saja. Nggak jadi. Itu contoh. Pengaruh dari siapa? Qarin. Jin. Syaitan. Yang menggoda kita setiap saat. Membuat kita malas ibadah. Membuat kita malas berbuat baik. Membuat kita pengen berbuat dosa. Pengen berbuat maksiat. Makanya kita ini harus minta pertolongan dari Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, pasti kita lebih banyak berbuat dosanya dan sedikit beramal baiknya. Allah masih memberi pertolongan kepada kita. Maka tiap hari jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah. Terus. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, berilah aku pertolongan untuk selalu mengingatmu
bersyukur kepadamu dan memperbaiki amal ibadah kepadamu. Banyak doa-doa minta pertolongan. Itu contoh isti'anah. Ada juga isti'adzah yang biasa kita ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada isti'anah, minta tolong. Ada isti'adzah, yaitu minta perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainil lamma. Dari godaan makhluk dan yaitu pengaruh ain, pandangan mata, dengki. Jadi banyak isti'adzah, bacaan ta'awud, isti'anah, minta pertolongan. Kenapa? Karena secara strategi kita ini sebetulnya kalah. Mereka bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Dan mereka ini halus, bisa masuk ke dalam tubuh kita. Terutama dia masuk ketika kita menguap. Makanya kalau menguap mulutnya diapain? Ditutup. Loh Ustadz, sekarang kan kita pakai masker, nggak usah ditutup kan? Enggak. Meskipun kita pakai masker, mulut udah ditutup, tetap harus dilakukan. Jangan berdalil berhujah dengan masker. Tetap ditutup. Masker itu menutup dari apa? Corona. Ya, tangan kita menutup mulut itu menutup dari apa? Ya syaitan. Maksudnya kalau itu dari virus, ini dari syaitan, ditutup. Nah, kalau tidak ditutup, setannya masuk. Kadang kita udah nggak ditutup, ya kan? Nyebutnya ngawur, ayam goreng. Berapa yang masuk ke dalam dirinya itu? Ini adab etika yang berkaitan dengan syaitan. Harus berhati-hati kepada mereka itu. Ya, baik. Para ibu, saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Setan berjalan dalam diri anak cucu Adam itu melalui pembuluh darah. Ini belum saya tulis nomornya, ya. Tulis aja dari Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia melalui pembuluh darah. Berarti jalan-jalannya di mana? Pembuluh darah. Tidurnya di mana? Tidurnya setan di lubang hidung. Kencingnya di mana? Di telinga. Makanya tempat tidurnya dekat nggak dengan toiletnya? Antara hidung dan telinga. Makanya kita dianjurkan bangun untuk apa? Membersihkan hidung, memasukkan air ke dalamnya ketika berwudu. Namanya istinsyaqul ma. Memasukkan air ke hidung sampai terasa pening baru dikeluarkan. Karena itu perintah Nabi, baligh fil istinsyaq. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyaq. Illa an takuna shaiman, kecuali dalam kondisi kau sedang berpuasa. Kenapa? Karena setan itu tidur di lubang hidung. Coba saya cek.
Ya. Baik, berikutnya talbis iblis itu dibagi dalam beberapa aspek yang insya Allah kalau ada kesempatan waktu kita akan lanjutkan aspek-aspek talbis ini. Pertama, talbis iblis dalam akidah dan masalah keagamaan. Yang kedua, talbis iblis terhadap ahli ilmu. Talbis iblis yang dilakukan terhadap ahli ilmu, orang yang punya ilmu. Dalam hal ini ilmu agama khususnya ya. Yang ketiga, talbis iblis yang dilakukan kepada para pemimpin dan penguasa. Yang keempat, talbis iblis kepada seorang ahli ibadah. Yang kelima, talbis iblis yang dilakukan kepada para zahid, yakni ahli zuhud. Yang keenam, talbis iblis yang dilakukan kepada kaum sufiyah. Yang ketujuh, talbis iblis yang dilakukan kepada ahli agama dengan subhat karomah. Ada orang-orang yang diberikan karomah ya. Di situ memungkinkan ada talbis iblis di dalamnya. Yang kedelapan, talbis iblis kepada orang-orang awam ya. Umumnya manusia. Kemudian talbis iblis yang dilakukan yaitu kepada orang yang tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Ada berapa berarti? Ada 9. Baik, insya Allah kalau ada kesempatan waktu kita akan bahas ya. Nanti tolong dihubungi, kita melanjutkan pembahasan ini atau melanjutkan pembahasan perjalanan akhirat ya. Baik, sebelum saya tutup, seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan, saya beri waktu dan kesempatan. Mana? Oh iya, silakan Bu. Iya. Iya, baik. Buka tafsir Ibnu Katsir surah Luqman surah yang ke-31 Afwan, ayat yang ke-6. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Apa kata Allah? Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Wa minan nasi, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Di sini disebutkan yakni perkataan yang tidak berguna.
Apa yang dimaksud dengan perkataan yang tidak berguna? Yang disebut dengan lahwal hadis. Silakan baca tafsirnya. Di situ ada pendapat dari para sahabat Nabi dan para tabi'in. Silakan. Iya, mulai awal. Setelah menyebutkan keadaan orang-orang yang berbahagia, yaitu mereka yang menjadikan kitabullah sebagai petunjuk mereka, dan mereka beroleh manfaat dari mendengarkan bacaannya, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, yaitu surat Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Terus yang serupa atau mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya diterangkan perihal orang-orang yang celaka, yaitu mereka yang berpaling dari kalamullah, tidak mau mendengarkannya dan tidak mau mengambil manfaat darinya. Bahkan mereka lebih senang mendengarkan seruling, nyanyian, dan suara musik, sebagaimana yang ditakwilkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Dengan makna firman-Nya, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Surat Luqman ayat 6. Yang dimaksud dengan lahwul hadis ialah demi Allah nyanyian. Ya. Jadi yang dimaksud di situ adalah yakni musik. Nah, di sini yang dimaksud musik yaitu instrumen, alat-alat yang dimainkan untuk dinikmati, untuk diperdengarkan dan dinikmati. Iblis pertama kali menciptakan alat musik apa? Masih ingat? Hah? Lanjut, ada di situ? Silakan. Langsung. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa firman-Nya, di antara manusia ada orang yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, yaitu maksudnya adalah nyanyian dan seruling. Ya. Nah, seruling di situ disebutkan karena dia salah satu alat musik. Dan itu alat pertama kali yang diciptakan oleh iblis. Masih ingat? Antara waktu kapan dan kapan iblis menciptakan itu? Wis lali. Buka surat Al-Ahzab 33. Ayat 33. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Silakan. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat. Baik, cukup langsung. Apakah yang dimaksud dengan tabarrut jahiliyah? Silakan langsung ke situ. Tabarrut jahiliyah adalah tafsir. Tafsir. Kita nggak akan tahu kalau tidak ditafsirnya. Tentang iblis membuat alat musik pertama yaitu apa? Seruling. Si iblis ini menyamar menjadi anak gembala. Dia ikut seorang juragan untuk mengembalakan ternaknya. Kemudian iblis ini membuat sebuah alat musik yang ditiup, yang disebut seruling. Disitulah awal muasal terjadinya perzinaan. Karena mereka, orang-orang itu berkumpul untuk mendengarkan musik yang ditiup, yang dilakukan atau dimainkan oleh iblis. Saat itu dia buat konser Baik, sudah ketemu? Iya. Ayo.
Muqatil telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, yaitu at-tabarruj, artinya mengenakan kain kerudung tanpa mengikatnya. Kalau diikat dapat menutupi kalung dan anting-antingnya serta lehernya. Lanjut. Tabarruj jahiliyah, cari. Dahulu anak cucu Adam itu menghuni gunung dan langsung ke situ ceritanya. Mengenai tabarruj jahiliyah, ayo. Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa apa katanya? Munculnya tabarruj adalah di masa antara masa Nabi Nuh dan Nabi Idris. Nah, antara masa Nabi siapa? Nabi Nuh dan Nabi Idris. Berarti sebelum Nuh atau sebelum Idris? Antara siapa dan siapa tadi? Nuh dan Idris. Ya, sekarang saya tanya, duluan mana Nuh dan Idris? Nyebutnya di situ duluan Nuh. Tapi kalau urutan sejarahnya duluan mana? Idris dulu. Idris baru Nuh. Adam, Idris, Nuh. Adam sampai Nuh itu 10 generasi. Antara Idris sampai Nuh, ini yang lebih dekat, yaitu 1000 tahun. Antara Idris dan Nuh ini 1000 tahun. Nah, di antara waktu inilah muncul pertama kali, yaitu perzinaan. Perzinaan pertama kali terjadi di muka bumi. Belum pernah terjadi sebelum itu, baru pertama itu. Gara-gara apa? Gara-gara laki perempuan kumpul jadi satu di suatu tempat mendengarkan musik. Itulah yang istilah sekarang Siapa yang lagi tampil? Iblis memainkan seruling. Kalau sekarang saksofon. Siapa itu? Cok pura-pura sing gondrong iku. Loh, yo langsung nyaut. Penggemar kok yoro. Bien ya. Sekarang yo kadang-kadang sepisan gitu. Ya, lanjut. Antara Nuh dan Nabi Idris lamanya kurang lebih 1000 tahun. Terus. Itulah permulaannya. Sesungguhnya salah satu dari 2 kabilah keturunan Adam bertempat tinggal di daerah dataran rendah. Sedangkan yang lainnya tinggal di dataran perbukitan. Wah, ada yang di gunung, ada yang di pinggir pantai. Terus. Tersebutlah bahwa kaum pria, orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan, terkenal dengan ketampanannya. Wong gunung iku ganteng, sing wedok elek. Soalnya sing nyambut gawe sing wedok. Iku wong gunung, mbung Malang karo. Lanjut. Sedangkan kaum wanitanya tidak cantik. Lain halnya dengan mereka yang tinggal di daerah perbukitan. Oh, di perpantaian. Keliru. Yang di prianya bertampan jelek-jelek. Yang di pantai ku sing lanang elek. Terus? Sedangkan kaum wanitanya cantik-cantik. Kenapa? Yang kerja siapa? Laki kemana? Ke laut. Boros enggak? Wes sireng tua, ya kan? Karena terpapar oleh apa? Matahari. Makanya cepet tua, cepet elek. Sing wedok menerima hasil tok. Nek wis oleh iwak didol oleh dhuwit tuku skincare, ya kan? Eyeshadow, blush on. Terus wis cocok diterusno. Terus lalu iblis laknatullah mendatangi seorang laki dari kalangan penduduk dataran rendah dalam rupa seorang pelayan, ya, dia bekerja. Terus lalu ia menawarkan jasa pelayanan kepadanya. Akhirnya si iblis menjadi pelayan lelaki itu. Ya, langsung enggak? Bukan bala tentara, ini pemimpinnya langsung nyamar jadi apa? Pelayan. Terus
Kemudian iblis membuat suatu alat musik yang semisal dengan apa yang biasa dipakai oleh para pengembala. Alat tersebut dapat mengeluarkan bunyi-bunyian yang sangat merdu. Berarti hakikatnya pencipta alat musik itu idenya dari siapa? Iblis. Ide semua alat musik itu dari iblis. Karena pertama kali yang buat alat musik itu iblis. Sehingga diversifikasi produknya macam-macam. Nanti dalam perkembangannya ada yang ditiup, ada yang dipetik, ada yang digesek. Yang ditiup aja ada yang begini, ditiup ada yang begini, ditiup ada yang begini. Ada nggak? Apa iku? Rokabe dibalik. Itu yang ditiup aja macam-macam. Belum yang dipukul, ada yang dikeplak ya, dipukul, dikeplakan ya. Ada yang apa lagi? Ya macam-macam alat musik itu. Itu ide-ide membuat seperti itu apa? Ide brilian yang berasal dari iblis. Makanya mereka ahli-ahli musik itu jenius mereka. Kenapa? Karena inspirasinya dari syaitan, dari iblis langsung. Jangan heran kalau mereka itu jenius ya. Beethoven, Mozart, ahli-ahli musik nggak itu? Pandai nyiptakan not-not balok nggak? Ahli itu. Jepang ada apa? Kitaro. Wis aja diterusno wis. Lanjut iku tafsiri. Lanjut. Dan belum pernah orang-orang di masa itu mendengarkan suara seindah itu. Terus. Ketika suara musik iblis itu sampai terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka berdatanglah mereka untuk mendengarkan suara musiknya. Jadi konser itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Berkumpul mendengarkan musik bersama-sama. Zaman kapan itu? Antara Nabi Idris dan Nabi Nuh. Terus. Lalu mereka membuat suatu hari raya setiap tahunnya, yang pada hari itu mereka berkumpul. Pada saat itu kaum wanita mereka menampakkan dirinya kepada kaum prianya dengan memakai perhiasan dan tingkah laku tinggi. Sing teko gunung wong wedoke ayu nggak? Mudun. Kemana? Ke pantai. Jadi sing teko Malang nang di pelian sampean sing weruh. Ya, nek Surabaya itu Paris. Panteria Kenjeran Surabaya. Paris, Panteria Surabaya. Ya, sana itu hebat, ada Paris, ada Kremlin ya. Lanjut. Begitu pula sebaliknya. Kaum pria mereka berhias diri untuk kaum wanitanya pada hari raya itu. Lalu ada seorang lelaki dari kalangan penduduk daerah pegunungan mendatangi hari raya mereka itu, dan ia melihat kaum wanita daerah dataran rendah cantik-cantik. Ia memberitahukan hal itu kepada teman-temannya di daerah pegunungan. Akhirnya mereka turun dari gunung dan bergaul dengan wanita daerah dataran rendah. Maka timbullah fahisha, perbuatan zina di kalangan mereka. Itulah pertama kali sejarah perzinaan yang terjadi. Syirik belum ada waktu itu. Karena syirik itu terjadi di zaman Nabi Nuh. Kan Idris sampai Nuh kan. Ini Nuh belum ada, belum lahir. Syirik belum ada. Zina termuncul terlebih dahulu. Dan sebelumnya diawali dulu dengan apa? Dengan membunuh, berzina, baru syirik. Siapa yang membunuh? Putra Adam, Qabil. Membunuh siapa? Pembunuhan pertama. Zina zaman Idris sampai Nuh pertama kali. Syirik zamannya Nabi Nuh. Siapa ini yang melakukan semua? Iblis. Sukses mereka membuat itu. Ya. Jadi itu hati-hati. Dan iblis sekarang berhasil menciptakan alat-alat musik itu. Adapun di dalam hadis yang diperbolehkan satu-satunya alat musik yang dilakukan, dimainkan pada 2 waktu, hari raya dan pernikahan, yaitu duf. Apa duf?
yaitu yang terbuat dari kulit dan kayu. Cuman itu tok. Ya, orang bilang ya duf itu kayak sekarang rebana, atau ya kalau yang dipakai untuk apa namanya ya kayak terbang ya apa istilahnya, tapi tanpa kencring, tanpa ecek-ecek ya, tanpa kencring. Kalau yang ada kencringnya itu banjari namanya. Nah itu nggak boleh karena ada kencringnya, dan itulah lonceng dari syaitan. Tapi yang kosong boleh. Itu pun dilakukan di 2 saat, yaitu hari raya dan pernikahan. Bukan tiap hari begini ngapain? Tiap hari latihan ya. Nggak usah latihan, itu spontani. Di zaman Nabi itu pernah dilakukan oleh siapa? Gadis-gadis kecil. Gadis-gadis kecil yang melakukan, mereka spontanitas, nggak pakai latihan. Ya, engkau nanti tiap hari melakukan, kenapa? Alasannya latihan. Dan itu gadis kecil, bukan ibu-ibu. Sekarang kan ibu-ibu di atas panggung, perdamaian, perdamaian, begini-begini kan? Iya, itu sing delok bapaknya nangisar mbek ngowo. Baik, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.